Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami dari kelompok satu mata kuliah Fisika Mekanika dan Termodinamika Universitas Indonesia akan menjelaskan tentang apa itu energi kinetik dan usaha. Kami di sini terdiri dari 6 orang, eh, yaitu Muhammad Iqbal Nur, Michael Hari, Tubagus, saya sendiri Nur Rahmanawi Firdaus, Gibson Harsoning Sitompul, dan Noah Immanuel. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa subbab yang dari judul yang kami sebutkan di sebelumnya. Yaitu pertama adalah apa itu energi, energi kinetik, usaha, hubungan energi kinetik dan usaha, dan beberapa soal dan pembahasan. Selanjutnya masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu energi. Secara teknis, energi adalah besaran skalar yang terkait dengan keadaan atau kondisi dari satu atau lebih benda yang dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Bahasa lebih sederhananya dari energi, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Nah, untuk melakukan energi, pasti itu ada sumber energinya sendiri. Sehingga kita dapat melakukan energi apabila ada sumber energinya. Sebagai contoh dari pengaplikasian itu adalah dari manusia itu sendiri. Manusia dapat melakukan usaha untuk beraktivitas. Nah, kemudian sumber energi untuk beraktivitas itu dari mana? Nah, sumber energi untuk beraktivitas itu dari makanan. Sehingga makanan merupakan sumber energinya yang menghasilkan energi manusia untuk beraktivitas. Mungkin secara penjelasan lebih gampangnya seperti itu. Kemudian, jika satu gaya mengubah salah satu benda dengan membuat benda itu bergerak, maka bilangan energinya berubah. Nah, kemudian energi dapat diubah dari satu jenis ke jenis lainnya dan ditransfer dari satu objek ke objek lain, tetapi jumlah totalnya selalu sama, atau energi itu kekal. Nah, energi itu kekal dengan maksud bahwa energi itu tidak dapat hilang begitu saja gitu. Ia akan tetap terus ada, namun dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebagai contoh, ketika kita menyetrika baju, sumber energinya adalah energi dari energi listrik. Kemudian ditransfer ke setrikaan menjadi energi panas. Kemudian sebagai contoh lainnya adalah kipas angin. Kipas angin sumber energinya juga listrik. Nah, kipas angin itu dari energi listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik sehingga dapat menghasilkan angin untuk kita lebih dingin gitu kan. Nah, jadi energi itu kekal dengan maksud bahwa ia tidak dapat hilang begitu saja, namun bisa diubah seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah energi itu tidak dapat disentuh atau dilihat atau dipegang gitu. Tapi energi dapat dirasakan dari tanda-tanda yang ditimbulkan. Lalu kemudian dari energi saya akan menjelaskan mengenai apa itu energi kinetik. Seperti yang kita ketahui, setiap kita melakukan aktivitas tentu kita menghasilkan energi. Dan tanpa kita sadari ketika kita bergerak, ketika kita berpindah tempat, maka kita telah menghasilkan yang namanya energi kinetik. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang terkait dengan keadaan gerak suatu benda. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa energi kinetik merupakan energi yang dihasilkan dari suatu benda bergerak atau apapun yang bergerak dan dia bermassa dan bergerak dengan kecepatan tertentu. Dari situ maka kita bisa ambil bahwa semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya dan juga sebaliknya. Namun ketika benda diam, maka tentu benda tersebut tidak menghasilkan energi kinetik karena energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan dari benda tersebut. Dan energi kinetik ini tentu berlaku secara dimensi fisika klasik maupun fisika modern, tapi yang akan saya bahas di sini hanya sekitar fisika klasik. Di mana
dari definisi yang telah saya sebutkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa energi kinetik itu mempunyai rumus setengah kali M kali V kuadrat, di mana di sini M-nya itu adalah massa benda bergerak, dan V merupakan kecepatan dari benda. Dan tentunya perumus persamaan energi kinetik ini berlaku untuk fisika klasik, di mana kecepatan dari benda itu di bawah kecepatan cahaya, di bawah 3 kali 10⁸ meter per second. Untuk pengaplikasian lebih jelasnya pada kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengambil contoh dari seekor bebek. Jadi ada seekor bebek seberat 3 kg yang terbang melewati kita dengan kecepatan 2 meter per second. Maka berapa energi kinetiknya? Dari persamaan yang tadi sudah saya jelaskan, energi kinetik merupakan setengah dikali massa dikali V kuadrat. Dan tentu juga rumus ini berlaku secara perhitungan kasar dari energi kinetik jika kita mengabaikan gesekan udara. Karena tentu gesekan udara itu berpengaruh dalam kecepatan yang diberikan. Jika kita mengabaikan dari gesekan udara, maka bisa kita langsung masukkan saja dari soal mengenai bebek tadi, setengah dikali dengan 3, dikali dengan kecepatannya, yaitu 2 meter per second, kemudian di kuadrat. Maka hasilnya adalah 6 kg meter kuadrat per second kuadrat. Jadi ini merupakan perhitungan simpel dari energi kinetik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan syarat bahwa pada persamaan ini gesekan udara diabaikan. Lalu apakah energi kinetik itu sendiri hanya berlaku secara horizontal? Tentu tidak. Energi kinetik berlaku pada dua bidang, secara horizontal maupun bidang vertikal. Apabila di bidang horizontal, maka yang dapat mempengaruhi energi kinetik adalah massa dan juga kecepatannya yang dipengaruhi oleh percepatan dari benda itu sendiri maupun perlambatan dari benda itu sendiri. Jika secara horizontal. Apabila secara vertikal, maka energi kinetik yang dikeluarkan itu dipengaruhi dari massa benda dan juga kecepatan benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi di mana benda itu berada. Nah, untuk satuan sendiri yang digunakan pada energi kinetik merupakan satuan Joule, yang dimana energi satuan ini dinamai oleh James Prescott Joule, merupakan seorang ilmuwan Inggris pada tahun 1800-an, dan dengan itu dia mendefinisikan bahwa 1 Joule itu setara dengan 1 kg meter kuadrat per second kuadrat. Jadi dengan demikian, jika kita melihat dari jawaban kita tadi, maka energi yang dihasilkan oleh bebek ketika dia terbang melewati kita, maka ketika dia bergerak, dia telah menghasilkan energi kinetik sebesar 6 Joule. Sekian dari penjelasan singkat energi kinetik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gibson Harson Sitompul. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi energi kinetik, yaitu usaha. Kerja atau usaha adalah energi yang ditransfer kepada atau dari suatu benda melalui gaya yang bekerja pada benda tersebut. Energi yang ditransfer kepada benda adalah kerja positif, sedangkan energi yang ditransfer dari benda adalah kerja negatif. Dan dapat diartikan pula bahwa usaha merupakan besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya kepada benda ataupun objek. Dan nilai usaha dapat bernilai positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usaha tersebut bernilai negatif. Sedangkan apabila gaya yang diberikan searah dengan perpindahan, maka usaha tersebut bernilai positif. Dan usaha juga dapat bernilai 0 apabila gaya yang diberikan kepada benda tersebut atau objek tersebut tidak menghasilkan perpindahan, maka usahanya bernilai 0. Dan pada kasus seperti ini, seperti berikut, apabila seseorang mendorong dinding, tentu ia akan merasa lelah karena otot yang terus berkontraksi. Hal tersebut secara nyata dinyatakan Anda bekerja, namun tidak terjadinya transfer energi, dikarenakan gaya yang diberikan kepada objek tersebut atau dinding tersebut tidak menghasilkan perpindahan.
maka nilai usahanya bernilai 0. Dan lanjut, cara menentukan atau cara mencari nilai usaha adalah dengan mengkalikan besarnya gaya dengan jarak perpindahannya. Dan apabila gaya dengan perpindahannya menghasilkan sebuah sudut, maka harus dikalikan dengan cos theta, yaitu sudut yang mengapit antara gaya dengan perpindahannya. Dan sebuah usaha dapat bernilai 0 juga apabila gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahannya. Seperti contoh, gaya ini memiliki sudut dengan perpindahannya, sehingga gaya yang dikalikan dengan perpindahan harus juga dikalikan dengan cos theta. Dan untuk menghitung total kerja dapat menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama menghitung masing-masing kerja lalu dijumlahkan, atau menghitung F-net kemudian mensubstitusi F pada persamaan di atas lalu dikalikan besar sudut antara F dengan D. Kerja memiliki satuan SI, Joule, yaitu sama dengan energi kinetik, atau Newton meter, atau kilogram meter kuadrat per S kuadrat. Demikian penjelasan dapat saya berikan. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Lanjut ya. Sebelumnya kenalin, aku Iqbal, Muhammad Iqbal Nur. Mari kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu mengenai usaha energi kinetik. Oke, di sini kita fokus ke hubungan keterkaitan antara usaha energi kinetik dilihat dari penurunan formula. Jadi kalau misal kita mempunyai orang yang mendorong sebuah troli, di mana dia memberikan sebuah gaya kepada troli tersebut dengan ini, gayanya di sini ya, gayanya di sini ke arah sini, F di sini, oke. Dan percepatan ya, terjadi percepatan. Kemudian ada massa juga di sini. Nah, pasti teman-teman tidak asing ya, jika sudah mendengar F, M, dan A, berarti akan berlaku, ya benar banget, hukum Newton kedua. Jadi ketika orang tersebut mendorong sebuah troli, maka berlaku, dan troli tersebut bergerak ya, maka berlaku hukum Newton kedua, di mana berlaku persamaan Fx sama dengan M dikali Ax sebagai persamaan 1. Fx di sini adalah gaya yang bekerja pada sumbu X, oke? Sumbu X, dan A-nya juga percepatan di sumbu X. Kemudian troli tersebut bergerak dari semulanya diam, atau kita sebut dengan V inisial, V awal ya, kecepatan awal, hingga bergerak dengan kecepatan tertentu, kita beri nama V final, di mana percepatannya harus konstan. Nah, konstan, mungkin rekan saya sudah menjelaskan sebelumnya ya, di submateri sebelumnya, bahwasanya usaha itu syaratnya F-nya harus konstan, baik itu dari arah maupun magnitudo. Jadi kalau misalnya F-nya konstan, maka A-nya juga akan konstan. Jika A konstan, ya benar banget nih, akan berlaku rumus lagi nih. Rumus apa? Ya, gerak lurus berubah beraturan. Jadi akan berlaku persamaan ini, V final square sama dengan V initial square ditambah 2 dikali AX dikali perpindahannya. Itu sebagai persamaan kedua. Sebenarnya kita hapus dulu nih, bentar. Oke. Kemudian, setelah mensubstitusi persamaan satu dan kedua, maka mendapat persamaan ini. Nah, jangan bingung dulu, santai. Ini enggak sulit kok. Jadi, setelah persamaan kedua dimasukkan ke persamaan satu dimasukkan ke persamaan kedua, diperoleh yang paling atas, persamaan paling atas, yaitu V final square sama dengan V initial square ditambah 2 dikali Fx per M dikali perpindahannya. AX-nya ya, yang disubstitusi itu AX-nya. Itu persamaan ketiga. Lanjut ke persamaan keempat, ini hanya dipindah ya, V initial square-nya dipindah ke kiri jadi minus sebagai persamaan keempat. Kemudian ada ini, kemudian M-nya dipindah ke kiri
dipindah lurus ke kiri, kemudian 2-nya dijadikan setengah di kiri. Jadi di sini dapat kita lihat ya, di mana 1/2 mv final square itu sebagai kinetic final, kemudian sebelah kanannya dikurang 1/2 mv initial square sebagai kinetik awal, sampai dengan fx kali d sebagai persamaan kelima. Kemudian dari persamaan kelima, kita dapat mengetahui bahwa sebuah gaya dari yang troli tadi ya, orang yang memberikan sebuah gaya dorongan kepada troli akan membuat troli tersebut bergerak, sehingga mengubah energi kinetiknya yang dihasilkan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa perubahan energi kinetik sama dengan usaha. Gimana? Paham kan? Oke, aku ulang sedikit nih. Tadi sebelumnya kita udah bahas usaha energi kinetik, keterkaitannya gimana dari penurunan formula. Jika kita memiliki sebuah orang yang mendorong sebuah troli, terjadi gayanya ke kanan dan percepatannya juga ke arah kanan, kemudian memiliki massa dari trolinya, maka akan berlaku hukum Newton kedua di sumbu X ya, syaratnya di sumbu X. Kemudian berlaku persamaan pertama, Fx sama dengan M dikali AX sebagai persamaan pertama. Kemudian dari semula troli tersebut diam atau V initial akan bergerak dengan kecepatan tertentu, yaitu V final, dengan syaratnya percepatannya konstan. Seperti yang dijelaskan tadi, khususnya kalau F di usaha, itu harus konstan, baik dari arah maupun magnitudo, nggak boleh berubah-ubah. Otomatis F konstan, A-nya juga konstan. Jikanya A konstan, A-nya konstan, maka akan berlaku rumus gerak lurus berubah beraturan. Persamaannya ini sebagai persamaan kedua. Lanjut, mensubstitusi persamaan 1 dan kedua, maka akan didapat ini, rumus ini, V final square sama dengan V initial square sama 2, ditambah 2 Fx per M dikali perpindahannya sebagai persamaan ketiga, ibunya sebagai persamaan keempat, dan di bawahnya lagi, itu ada kinetic final, dikurang kinetic initial, sama dengan Fx kali D. Sehingga persamaan 5 dapat memberitahu kita bahwasanya gaya dapat mengubah kecepatan suatu benda, dan ketika kecepatan tersebut berubah, maka energi kinetik juga akan berubah. Sehingga kesimpulannya adalah perubahan energi kinetik sama dengan usaha. Gimana? Paham? Tip. Baik, perkenalkan, saya Noah Emanuel Joakim Purba. Saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang ada. Ya, berikut adalah soalnya. Jadi di soal tersebut terdapat seseorang yaitu William Rush pada tahun 1896 di Texas. Ia meletakkan 2 lokomotif di ujung-ujung rel yang berlawanan. Jadi dia berhadapan-hadapan dari lintasan sepanjang 6,4 km. Jauh 6,4 km. Dan ia menjalankannya dengan cepat dan kemudian membiarkannya menabrak langsung dengan kecepatan penuh di depan 30.000 penonton. Nah, bisa kita lihat gambar tersebut merupakan hasil dari tabrakan kedua lokomotif tersebut dan terdapat penonton-penontonnya. Nah, dari hasil tabrakan tersebut terdapat ratusan orang yang terluka karena adanya puing-puing yang berterbangan dan beberapa yang lain tewas karena terkena puing-puing tersebut. Nah, dari kasus tersebut, pertanyaannya adalah berapa total energi kinetik dari 2 lokomotif tersebut sebelum bertabrakan? Dengan asumsi berat setiap keretanya adalah 1,2 dikali 10 pangkat 6. Berarti kita ketahui W atau weight-nya seber 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton. Dan percepatannya yang konstan, acceleration-nya, itu 0,26 meter per second kuadrat. Nah, dari soal tersebut kita ketahui ada berat, percepatan, dan jaraknya. Nah, bagaimana cara mencari energi kinetiknya? Ya, seperti yang telah kita ketahui, terdapat 2 kereta yang ditaruh di ujung lintasan yang berhadapan dengan jarak 6,4 km. Atau nanti kita akan ubah menjadi meter, dengan satuan meter, berarti dia akan menjadi 6,4 dikali 10 pangkat 3 meter. Dan berat masing-masing, yaitu 1,2 dikali 10 pangkat 6 Newton.
dan percepatannya 0,26 meter per second kuadrat, dan percepatan tersebut konstan. Nah, berapa energi kinetik totalnya? Seperti yang kita ketahui, energi kinetik adalah setengah dari massa dikali kecepatan yang dikeluarkan. Namun dari yang kita ketahui, kita belum tahu berapa massanya dan berapa kecepatannya. Maka dari itu kita perlu mencari tahu berapa massanya dan berapa kecepatannya terlebih dahulu sebelum mencari energi kinetiknya. Nah, langkah pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cari kecepatannya terlebih dahulu saat sebelum bertumbukan. Nah, karena dia bergeraknya gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan yang bertambah konstan, yaitu percepatannya 0,26 meter per second kuadrat, maka kita dapat menggunakan rumus gerak lurus beraturan, berubah beraturan. Kita dapat menggunakan konsep ini dengan rumus ini tersebut, yaitu yang berasal dari V akhir, V saat sebelum bertumbukan, sama dengan V awal. Di sini kita menggunakan VI initial, yaitu V awal kuadrat, ditambah 2 kali percepatannya dikali jarak. Nah, kita ketahui bahwa kecepatan awalnya adalah 0. Kenapa 0? Karena saat sebelum bergerak, benda tersebut atau setiap kereta tersebut berada dalam keadaan diam saat sebelum berjalan. Maka kecepatan awalnya adalah 0. Dan untuk jaraknya, kenapa kita menggunakan setengah dari jaraknya? Karena saat dia berjalan dan saat dia bertumbukan, mereka berada di titik tengah daripada jarak tersebut. Nah, maka dari itu kita untuk jaraknya kita kalikan setengah, atau kita bagi 2. Nah, di sini sudah dalam menggunakan meter, maka hasilnya adalah 3,2 dikali 10 pangkat 3 meter. Nah, dari yang telah kita ketahui, yaitu kecepatan awal, jaraknya, dan kecepatannya, kita dapat memasukkannya ke dalam persamaan tersebut. Nah, dengan ini kita ketahui bahwa kecepatan akhir sama dengan, ini kita kalikan terlebih dahulu, 2 dikali 0,26, 0,52 meter per second kuadrat, dikali dengan 3,2 dikali 10 pangkat 3 meter. Maka kecepatan akhirnya adalah akar dari 1,664 dikali 10 pangkat 3 meter kuadrat per second kuadrat. Atau ini sama saja dengan 1664 meter kuadrat per second kuadrat. Maka hasilnya bisa kita ketahui, yaitu dibuatkan 40,8 meter per second. Baik, itu untuk cara mencari kecepatannya, kita menggunakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, selanjutnya kita akan mencari massanya dari yang diketahui berat. Nah, seperti yang kita ketahui, berat adalah massa dikali gravitasinya. Maka kita dapat mengetahui massa adalah berat benda dibagi dengan gravitasi. Nah, di sini kita menggunakan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Kita masukkan persamaan tersebut, maka massa sama dengan beratnya, yaitu 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton, dibagi dengan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, perhitungannya kita akan mendapatkan 1,22 dikali 10 pangkat 5 kilogram. Nah, dari kedua tersebut, berarti kita dapat mencari energi kinetiknya. Setelah kita ketahui, nah, energi kinetik total adalah 2 dikali setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Kenapa dia ada 2? Kenapa dikali 2? Karena
Yang ditanya adalah energi kinetik total. Berarti energi dari kedua kereta tersebut. Energi dari kedua kereta tersebut saat sebelum bertabrakan. Nah, kenapa dia bisa dikali 2? Kenapa tidak dijumlahkan? Ini dijumlahkan atau dikali sama saja karena dia identik keretanya, diasumsikan sama beratnya dan percepatannya. Nah, maka dia bisa dikali 2 atau dijumlah. Jika berbeda, maka dia harus dijumlah. Nah, setelah kita ketahui, kita dapat substitusikannya. Masanya yaitu 1,22 dikali 10/45, dan kecepatannya 40 dikali 40,8 dikuadratkan. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat 2 dikali 10⁸ Joule. Nah, 2 dikali 10⁸ Joule ini, atau sama dengan 20 juta Joule. Nah, angka ini ternyata setara dengan ledakan sebuah bom, ledakan bom. Wah, sangat besar ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Tubagus Muhammad Fadli, biasa dipanggil TB, dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal usaha dan energi kinetik. Nah, soalnya gambar 7-4A menunjukkan sebuah balok dengan massa 10 kg dari lintasan seperempat lingkaran dengan R jari-jari sama dengan 2,5 meter, lalu melalui lintasan datar kasar dengan muka sama dengan 0,5. Yang pertama, soal A. Berapa kecepatan sesaat V setelah turun dari lintasan seperempat lingkaran? Lalu ada berapa jarak terjauh S yang dapat ditempuh oleh balok? Dan yang terakhir, berapa usaha W yang dilakukan oleh gaya gesek terhadap balok? Nah, langsung aja ke pembahasan. Jadi yang pertama, berapa kecepatan sesaat V setelah menuruni lintasan seperempat lingkaran? Nah, V itu sebenarnya bisa pakai akar 2GH, cuma ini tuh didapat dari persamaan EM. EMA sama dengan EMB. Nah, misalkan contohnya kan lintasannya begini ya, anggapnya begini. Nah, ini misalkan titik A, ini titik B, jadi EMA sama dengan EMB, berarti EPA tambah EK A sama dengan EPB tambah EKB. Nah, tapi karena di titik A itu kecepatan awalnya 0, maka dia nggak punya energi kinetik, dan di titik B dia nggak punya ketinggian, makanya dia nggak punya energi potensial. Makanya persamaannya jadi EPA sama dengan EKB, maka MGH sama dengan setengah MV kuadrat. M bisa dicoret, maka didapat V sama dengan akar 2GH. Nah, V-nya ya udah tadi R-nya itu sama dengan 2,5 meter. Nah, kebetulan R di sini jadi H-nya juga. Oke, jadi V-nya 2 kali G yang kita pakai 9,8 dikali ketinggiannya itu 2,5 meter. Maka kita dapat V-nya itu sama dengan akar 49, maka kita dapat V-nya itu 7 meter per sekon. Oke, sekarang yang kedua. Oke, sabar. Sekarang yang kedua. Yang B, ada berapa jarak terjauh S ya? Oke, jadi yang menghambat, yang bikin benda ini berhenti itu gaya gesek kan. Maka delta EK sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Ini gesek kali S. Nah, oke, kita bisa dapat S itu dari sini. Jadi ya setengah M V final kuadrat dikurang V initial kuadrat, V akhir dikurang V awal, sama dengan gaya gesek kali jaraknya. Nah, ya udah setengah M ini 0 ya, karena dia diem akhirnya, jadi 0 dikurang 7 kuadrat sama dengan gaya gesek itu min ya, min gaya normal kali muka dikali S. Nah, karena lintasannya datar, maka gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Nah, kenapa dia negatif di sini? Karena gaya gesek ini arahnya itu
melawan arah gerak benda, makanya dia negatif. Ya udah langsung aja ini M-nya bisa dicoret. Setengah dikali min 9 sama dengan 9,8 dikali setengah dikali S. Maka didapat S-nya sama dengan 49 per 9,8 dapat 5 meter. Oke. Lanjut, sekarang yang C itu ada usaha yang dilakukan oleh gaya gesek terhadap balok. Nah, usahanya ya udah berarti F gesek sek dikali S-nya, ya udah dikali jarak ya perpindahannya. Ya udah, berarti langsung aja min M G yuka sama dengan salah dikali S-nya. S-nya itu tadi dapat 5 kan. Ya udah berarti min 10. Oh ya, masanya 10 kg tadi ya, kali 9,8 kali setengah dikali 5. Dapat W yang dilakukan oleh gaya geseknya itu adalah 245 Joule. Oke, sekian pembahasan soal usaha dan energi kinetik. Terima kasih.